Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kita mulai belajar lagi yuk. Hari ini Bu Stella akan menjelaskan tentang tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Kali ini Bu Stella akan menjelaskan mengenai muatan pelajaran matematika. Yuk anak-anak siapkan buku tulisnya, buku pulpena, dan alat tulis, serta fokus pikiran kita untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kali ini. Ada 3 poin nih anak-anak. Diharapkan anak-anak mampu mengubah satuan ukuran panjang, lalu anak-anak mencoba mengukur panjang menggunakan alat ukur baku, dan yang terakhir nanti Bu Stella tambahkan sedikit tentang mengukur panjang anggota tubuh. Tapi pada topik yang ketiga ini tidak secara mendetail, hanya sekilas saja. Oke, langsung aja ya kita mulai. Yang pertama. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa nama tangga pada tayangan video kali ini? Coba ada yang bisa jawab? Atau mungkin bisa diskusikan bersama orang tuamu. Ya, betul. Ini adalah tangga ukuran. Kali ini yang ada di hadapan anak-anak adalah tangga ukuran panjang. Anak-anak, kita hitung bersama-sama yuk. Ada berapa jumlah anak tangganya? Kita hitung dari yang paling bawah. Ada huruf MM, kecil semua. Kita hitung naik sampai ke puncaknya ya. Bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terdapat 7 anak tangga dalam tangga ukuran panjang. Lalu, siapa saja yang mengisi ketujuh anak tangga tersebut? Ini sudah ditampilkan singkatan dari yang ada di anak tangganya. Kita mulai dari yang paling bawah. Di situ ada MM kecil. Keduanya kecil ya. Untuk satuan di sini dituliskan kecil hurufnya. Atau anak-anak bisa menyebutnya ini singkatan. Untuk MM di sini berarti milimeter. Ingat-ingat ya, milimeter. Selanjutnya kita beralih ke anak tangga yang kedua, yaitu sentimeter atau disingkat cm. Ingat-ingat ya, sentimeter atau cm. Kita naik lagi ke tangga yang ketiga, ada desimeter atau disingkat dm. Sekali lagi, desimeter atau dm. Anak tangga yang keempat ada meter atau huruf M saja kecil. Meter, M kecil. Selanjutnya di anak tangga kelima itu ada dekameter atau disingkat dam. DAM, kecil semua. Dekameter. Lalu di anak tangga yang keenam ada hektometer atau HM. Hektometer, HM. Dan yang paling terakhir di puncak ditempati oleh kilometer. Nah, anak-anak, untuk ketujuh anak tangga ini, silahkan anak-anak mulai dari hari ini dihafalkan dan mulai belajar membuat gambar anak tangganya. Jangan sampai tertukar posisinya ya.
Nih, Bu Stella contohkan untuk menuliskan dari puncak ke yang paling rendah. Seperti ini. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Sekali lagi ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Jangan lupa juga untuk menghafal kepanjangan dari singkatan tersebut. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak, sebagai tambahan di sini ada kalau tangganya turun, artinya kita mengubah dari kilometer ke sentimeter, itu tandanya anak-anak harus mengalihkan 10. Turun ya, ada berapa anak tangga. Lalu untuk sebaliknya, kalau anak-anak mau mengubah dari sentimeter ke kilometer, itu anak-anak naik, berarti dibagi 10. Untuk sementara, pengenalan anak-anak sampai sini dulu ya. Dihafalkan dan lihat letak posisinya terlebih dahulu. Jangan sampai tertukar. Minta bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak di rumah menggambar anak tangga, menghafal nama-namanya, beserta letaknya. Oke? Nah, karena tadi kita sudah mengenal tangga ukuran, kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu mengubah satuan ukuran panjang. Kemarin sudah disinggung sedikit mengenai mengubah satuan ukuran panjang. Anak-anak masih ingat apa hubungan antara satuan panjang meter dengan sentimeter berikut? Ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan. Misalnya, panjang tali dihasilkan 100 cm. Ketika kita ubah menjadi meter, hasilnya adalah 1. Kita buang kedua nolnya. Lalu untuk panjang meja itu 2 meter. Kita ubah menjadi sentimeter. Berarti didapatkan hasil 200 cm. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bisa lihat di tangga ukuran yang tadi. Nah, di sini dari sentimeter ke meter kita naik 1, 2. Maka kita kalau mau mengubah sentimeter ke meter menghilangkan nolnya. Karena apa? Kalau naik kita bagi 10. Sedangkan kalau dari meter ke sentimeter kita turun 1, 2. Maka ketika meter ke sentimeter dikali 10, maka hasilnya didapatkan 100 karena satu anak tangganya bernilai 10. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Untuk pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku, di sini Bu Stella sudah memberikan contoh. Untuk pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Sekali lagi yang perlu kita tekankan pada alat ukur baku yaitu hasilnya sama walaupun yang mengukur itu orang yang berbeda. Ya, diingat-ingat. Nah, ini sebagai contoh Bu Stella mengukur sapu. Panjangnya berapa? Kita lihat di meteran ini namanya alat meteran ya anak-anak. Perhatikan ujung gagang sapunya, pastikan posisinya berada tepat pada angka 0 cm. Lalu anak-anak bisa tarik meteran tersebut sepanjang sapunya ini. Nah, berhentinya sampai mana, Bu? Berhentinya sampai pada rambut-rambut sapu itu ya. Nah, kalau kita perbesar, didapatkan hasil panjang sapunya itu 160 cm.
atau disebut juga 1 meter lebih 60 cm. Perhatikan ya, 160 cm atau sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Ya, di sini juga sudah ada angkanya 1 meter di bawah angka yang sentimeternya. Jadi cara membacanya mudah sekali ketika kita harus mengubahnya dalam meter. Yang atas disebut sentimeter, yang bawah meter. Kita tinggal melihat garisnya berhenti di mana bagian akhir, ternyata ada di 160, berarti 160 cm sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Nah, contoh lagi nih anak-anak. Bu Stella mau mengukur sebuah bilah bambu. Kita letakkan dulu ujung bambunya tepat di angka 0 cm itu. Anak-anak perhatikan. Lalu kita tarik alat meterannya ini sampai dengan ujung bilah bambu. Ternyata didapatkan hasil angka 210 cm. Atau setara dengan 2 meter lebih 10 cm. Anak-anak bisa perhatikan ada angka 0 sampai 210 itu untuk menunjukkan centimeter. Lalu di bawah ada 1 meter tepat di angka 100 dan 2 meter tepat di angka 200. Seperti yang di awal tadi kita sudah tekankan, 1 meter sama dengan 100 cm. Maka dihasilkan ukuran panjang bambu ini 210 cm sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Gitu ya anak-anak. Lalu untuk pengukuran dengan alat ukur baku itu selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, ini anak-anak, contoh lagi. Di sini Bu Stella mengukur ranting pohon di mana dihasilkan jika diukur menggunakan penggaris. Ya, ini panjang dahan atau ranting. Penggaris itu yang gambar yang bawah ya, yang warnanya putih. Itu dihasilkan 4 kali 30 cm. Ya, berarti 4 dikali 30 sama dengan 120 cm. Nah, jika kita mengukurnya menggunakan meteran atau alat yang berwarna kuning yang bisa kita tarik itu, maka dihasilkan panjangnya 1 meter lebih 20 cm atau 120 cm. Maka hasilnya 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Baik diukur menggunakan penggaris maupun meteran ya. Di sini mengukur dengan penggaris sebanyak 4 kali. Karena panjang penggarisnya terbatas hanya sampai dengan 30 cm, tapi yang kita ukur dahannya masih terlalu panjang, jadi kita ulangi lagi, ternyata sebanyak 4 kali dihasilkan 4 kali 30 sama dengan 120 cm, atau sama saja dengan 1 meter lebih 20 cm. Gitu ya anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Stella maksudkan hari ini. Nah, tidak sampai di situ saja anak-anak. Bu Stella juga akan menampilkan sedikit mengenai mengukur panjang anggota tubuh. Di sini kita sebelumnya sudah mengukur panjang dengan berbagai macam benda. Kita juga bisa mengukur panjang beberapa bagian tubuh kita anak-anak. Misalnya tinggi badan, menggunakan meteran itu juga bisa. Terus panjang lengan, itu biasanya kita menggunakan meteran untuk baju atau disebut pitameter ya. Dia yang bentuknya fleksibel atau bisa mengikuti yang akan kita ukur, seperti anak-anak kalau mau menjahitkan baju. Lalu lingkar kepala kita juga bisa menggunakan pitameter. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Bila perlu difoto atau di screenshot ya. Tara!
ada 10 soal. Yuk langsung difoto atau di screenshot karena ini tidak diambil dari buku pena. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis matematika. Ya, tuliskan soal beserta jawabannya. Sekali lagi, soal beserta jawabannya. Anak-anak jangan lupa dituliskan tanggal dan tanda tangan orang tua. Kalau sudah, hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Yuk, buruan difoto atau di screenshot. Oke deh. Terima kasih anak-anak dan orang tua hari ini yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan berkat yang berlimpah, dan dijauhkan dari segala yang jahat. See you next video. Bye-bye.